أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Untuk saudara kita yang mungkin kurang sehat, semoga Allah beri kesehatan dan juga semoga Allah gugurkan dosa-dosanya. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita, sebaik-baik tauladan kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana melalui beliaulah Allah menerangkan yang mana hak dan mana yang batil. Telah hadir di antara kita Ustadz Ali Nur. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Ustadz. Suara saya bisa dipantau bagus? Alhamdulillah bagus Ustaz, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang hadirin dan hadirat rahimanallah wa iyyakum, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian yang di kajian lalu kita telah membahas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan di antara kemaha pengasihan dan kemaha penyayangan Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan diturunkan Islam, dengan diturunkannya Al-Qur'an, dengan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk seluruh umat manusia. Apabila manusia mengikuti apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia pasti dapat hidup dengan cara yang baik. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, lanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan beri mereka kehidupan dengan kehidupan yang baik. Karena apa? Karena mereka telah melakukan, telah mengimplementasikan, telah merealisasikan agama Islam dalam kehidupan mereka. Dan ingat, Allah Subhanahu wa taala firman, Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana tashqa. Kami tidak turunkan Al-Qur'an untuk membuat kalian susah, untuk membuat kalian menderita, tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai rahmatlah, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Demikian juga Allah mengutus Rasulullah menjadi rahmat untuk seluruh alam semesta. Ikhwan rahimanallah wa iyyakum. Oleh karena itu, seluruh syariat yang Allah Subhanahu wa taala, syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita, itu semuanya untuk kebaikan kita
untuk kemaslahatan kita yang manfaatnya kembali pada kita. Ya, yang manfaatnya kembali kepada kita. Termasuk Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan. Yang dimana ini merupakan salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Bahkan dengan diwajibkannya Ramadan itu merupakan sebuah rahmat. Ya. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala tidak wajibkan kepada kita, bisa jadi kita nggak ada yang berpuasa. Atau mungkin hanya segelintir saja yang berpuasa. Kalau Allah katakan disunnahkan pada kalian puasa Ramadan, saya yakin nggak banyak yang berpuasa. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tahu itu. Bahwasanya dengan diwajibkan berpuasa, dengan diwajibkan, maka semua orang suka tidak suka, mau tidak mau, mereka harus berpuasa agar dia merasakan langsung bagaimana faedahnya melaksanakan ibadah puasa, bermanfaat untuk dirinya, bahkan bermanfaat untuk orang lain. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, itulah ibadah puasa. Coba kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kalimat ini saja sebenarnya sudah menyejukkan hati kita. Kalimat ini saja sebenarnya sudah menunjukkan kepada kita bahwasanya puasa itu tidak berat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman, yang dipanggil itu hanya orang beriman. Sebab kalau orang-orang munafik, orang-orang yang tak beriman, itu nggak akan bisa mereka melakukan ibadah puasa ini. Ini hanya ditujukan kepada orang-orang yang beriman, yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Kalimat sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kalian ini agar kita bisa merasakan bahwasanya yang diwajibkan puasa itu bukan hanya kita, tapi umat-umat sebelum kita juga diwajibkan. Ya. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lagi ayyaman ma'dudat. Kalian itu diwajibkan berpuasa ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari. Hanya beberapa hari, enggak lama. Allah Subhanahu wa taala sebutkan 30 hari, enggak sebutkan terlalu lama terasa 30 hari. Tapi Allah menyebutkan ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari. Supaya apa, ikhwan? Supaya kita merasakan bahwasanya sebab kita dengan cara orang berbicara sesuatu yang berat itu bisa menjadi ringan. Apalagi memang sesuatu yang enggak ringan, ya sesuatu yang sebenarnya ringan. Bahkan dengan cara bicara seseorang, sesuatu yang ringan bisa berubah menjadi seolah-olah sangat besar. Bisa berubah seolah-olah menjadi sangat berat. Oleh karena itu ikhwan rahimanallahu wa iyyakum, kita sebagai seorang muslim Allah panggil dan Allah katakan ayyaman ma'dudat. Hanya beberapa hari, enggak lama, enggak banyak, ya enggak lama. Ya, hanya beberapa hari saja. Ya, hanya beberapa hari. Artinya hanya beberapa hari saja, begitu kan. Secara psikologi seorang apabila kita lihat dia sedang berbelanja. Misalnya mak mau cari sofa untuk hari raya misalnya. Dilihatnya sofa baru, new, gitu kan. Dengan model yang terakhir, yang limited edition, gitu kan. Berapa harganya? Di sebelah harganya 4 juta. Toko sebelah 3.999.999 rupiah. Coba bayangkan, orang yang baca paling kan bedanya hanya 1 rupiah. Hanya 1 rupiah. Tapi begitu orang melihat ya cat show dia wah, ini lebih murah ini. Kenapa? Dia lihat ujungnya aja 3 juta. Ya, 3 juta. Kalau bahasa kita, kalau ada para sales kan yang marketer, silakan Bu, murah Bu, hanya 3 jutaan.
padahal lebihnya 999.999 rupiah gitu. Hanya Rp1 lagi 4 juta, nggak ada beda dengan sebelah. Itu namanya cara, ya, cara komunikasi. Jadi si ibu yang mau beli sofa juga merasa murah daripada toko sebelah. Toko sebelah 4 juta, toko sebelah sini 3 jutaan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi Allah mengatakan ayyam ma'dudah. Hanya beberapa hari. Allah nggak sebutkan angka 30 hari, 29 hari. Allah nggak sebutkan itu angka. Kenapa? Nanti manusia, lama sekali ya 30 hari. Demikian. Allah juga nggak sebutkan syahrun wahidan, 1 bulan. Enggak, Allah nggak sebutkan 1 bulan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayyamam ma'dudat. Hanya beberapa hari. Masya Allah kan. Sejuk hati kita dengarnya. Ya bagi yang paham ya. Yang nggak paham ya gimana lagi. Ayyamam ma'dudat. Bahkan tidak hanya sampai di situ. Ditambah lagi dengan yang lain. Apa itu? Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Barang siapa di antara kalian yang sakit, yang safar atau sakit, boleh diganti di hari yang lain. Mudah lagi. Allah beri kemudahan. Apa lagi? Ya. Kita sebagai kaum muslimin itu memang harus bangga. Kita punya agama Islam. Agama yang mudah. Kita harus tunjukkan, I'm Muslim, saya itu Muslim. Kita tunjukkan identitas kita itu Muslim. Agama kita itu mudah. Agama kita itu rahmatan lil alamin. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau safar, boleh diganti hari yang lain. Cobalah ikhwah. Jadi bukan berarti wajib kalian puasa. Sakit tak sakit wajib puasa. Kan enggak begitu ikhwah. Enggak seperti itu agama Islam. Ya. Demikian. Jadi ikhwah azinallahu wa iyyakum, itulah dia. Kemudahan demi kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Coba kita lihat salat. Salat itu merupakan ibadah yang tidak ada alasan untuk ditinggalkan. Itu salat. Salat itu Allah memberi kita 2 alternatif tentang salat. Kalian salat atau mau disalatkan, itu aja. Libur salat nggak ada. Kecuali untuk kaum wanita. Ya. Kecuali untuk kaum wanita. Kalian hanya mendapatkan 2, mau sholat atau disolatkan. Namun begitu pun ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum, ketika kita sholat, bagaimana kalau kita nggak sanggup berdiri? Apakah kita berdiri segala macam? Enggak begitu. Rasulullah SAW mengatakan apa? Salli qa'iman. Kalian wajib sholat berdiri. Fa illam yastati fa qa'idan. Tapi kalau kalian nggak sanggup, ya silahkan duduk. Fa'ilam yastati fa'ala jambi. Kalau nggak sanggup juga silahkan sambil tidur. Kan mudah. Gimana lagi? Di mana kita cari agama yang sehebat ini? Di mana kita cari agama yang semudah ini? Demikian ikhwah. Mana ada syariat? Syariat yang nggak sanggup kita lakukan. Kalaupun betul-betul kita nggak sanggup, Allah mudahkan. Ya, Allah mudahkan. Demikian. Sampai para ulama memberi suatu kaidah dalam syariat kita, itu yaitu al-masyaqqatu tajlibut taisir. Sesuatu yang menyulitkan itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Namun perlu kita ketahui, apabila sesuatu yang mudah ini tetap kita rasa sulit, ini berarti jangan syariatnya yang dituduh, yang dicurigakan, yang nggak cocok dengan manusia. Kitanya yang harus kita curigai. Kenapa ya saya nggak sanggup? Begitu orang yang lain-lain sanggup sholat, malah ke masjid. Saya kok merasa berat ya saya sholat hanya 5 kali dalam 1 hari. Yang 1 kali sholat paling 10 menit paling lama. 10 kali 5 berapa? Hanya 50 menit, nggak sampai 1 jam. Kita makan saja hampir 1 jam. Iya kan? Makan 3 kali, lebih 1 jam kalau 3 kali. Kalau dihitung-hitung. Ini sholat 5 kali, 50 menit. Allahu Akbar. Kok saya merasa berat ya? Berarti kitanya yang nggak beres.
bukan syariatnya yang nggak beres. Ketika kita merasa kok puasa kok susah ya, lihat orang lain susah apa enggak. Kalau yang susah itu berarti orang lain juga merasa susah. Demikian. Kalau orang lain yang biasa-biasa saja kok saya susah, berarti kita yang bermasalah, bukan syariat yang bermasalah. Demikian. Seorang akhwat, seorang muslimah pakai jilbab kok susah ya, panas, gerah, sumuk, macam-macam alasannya. Oh, orang lain kenapa tidak? Ya, orang lain kenapa tidak merasa panas? Apakah mereka yang akhwat-akhwat yang lain, muslimah yang lain pakai jilbab setiap kali keluar rumah, pakai kaos kaki, apakah kulit mereka seperti kulit badak tebalnya sampai tidak merasakan rasa panas? Kan tidak. Saya tanya ibu-ibu yang hadir, apakah kulit ibu setebal kulit badak atau gajah? Kan tidak. Malah halus-halus, tak perlu lagi pakai lotion banyak-banyak ketika keluar rumah, tidak, sehingga harus untuk antisipasi cahaya matahari, UVB, UFB, tak apalah namanya. Dengan jilbab sudah selesai masalahnya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Loh, kenapa saya panas ya? Kenapa mereka nggak panas? Kita yang bermasalah. Demikian. Kalau kita punya istri, susah pakai jilbab. Suruh pakai jilbab, susah. Jangan syariat ini kurang cocok untuk keluarga saya. Jangan syariatnya. Istri Anda yang dipermasalahkan. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Islam itu agama yang mudah, ikhwah azinallahu wa iyyakum. Tidak ada satupun syariat kita yang tidak bisa kita lakukan. Ya, tidak ada satupun syariat kita yang tidak bisa kita lakukan. Pasti bisa kita lakukan. Hanya saja terkadang kondisi kita tidak dalam kondisi normal, seperti sakit. Berarti saat itu memang dalam kondisi kita tidak normal, kita nggak sanggup melaksanakannya. Islam memberi dispensasi. Demikian. Ya. Jadi bukan saklek begini, kamu harus begini, sakit mau nggak sakit, mau hamil tak hamil, enggak. Ya, enggak. Tetap Islam ketika memang kita benar-benar nggak sanggup, Islam memberikan keringanan. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada tali yang diikat di antara dua tiang. Ini dua tiang diikat tali. Ya, Rasulullah tanya, ini tali siapa? Dan tali untuk apa? Rupanya tali itu yang mengikat adalah istri beliau Zainab. Rasulullah tanya, kenapa pakai tali? Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, apabila istri Anda sedang lemas, ya mungkin sudah nggak sanggup, maka dia bergantung dengan tali. Jadi tali kita diginikan, ya, jadi dia ada pakai talinya lah supaya menopang dia begitu. Kata Rasulullah, haluha, enggak, lepas talinya. Ya, hendaklah kalian ketika sholat itu dalam kondisi kalian semangat. Kalau kalian dalam keadaan lemah, silakan duduk. Tidak usah gantung-gantung pakai tali. Tuh, gimana nggak mudahnya Islam? Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi Islam itu rahmat, ikhwah. Ya. Islam itu rahmat. Fala yushadda illa ghalaba. Tidak ada orang yang tasyaddud ekstrim melewati batas ya. Ekstrim melewati batas, namanya ekstrim, kecuali dia pasti akan dikalahkan oleh Islam. Terkadang kan begini, ada yang yang melihat orang yang melaksanakan sunnah Rasulullah, seperti para akhwat yang pakai jilbab agak besar, kan dikomentari nih bagi yang nggak pakai jilbab, udahlah, jangan terlalu fanatik kali lah laksanakan agama Islam, yang biasa-biasa saja. Yang biasa-biasa saja, maksudnya yang biasa-biasanya apa? Biasa nggak pakai jilbab, biasa nggak sholat, begitu mungkin. Itu bukan biasa namanya, ya. Itu mungkar. Demikian. Kecuali dia melewati batas, ya. Dia melewati batas, baru dikatakan dia ekstrim. Misalnya, kan ada orang yang yang nggak sholat, mungkin dia mengomentari, udahlah, jangan terlalu fanatik kali dengan Islam, udah sholat 5 kali, udahlah 3 kali aja lah, nggak usah terlalu berlebihan, begitu kan?
Mungkin ada begitu. Atau kalau ada yang ke masjid sholat, setiap kali adzan dia ke masjid, setiap kali adzan dia ke masjid. Mungkin di berkomentar, udahlah, untuk apalah ke masjid? Jangan kelewat kali lah Islam ini. Udah di rumah-rumah aja nggak masalahnya itu. Demikian. Jadi akhirnya syariat yang menyuruh kita laki-laki ke masjid akhirnya dianggap berlebihan. Ini keliru. Yang berlebihan itu kalau ada orang sholat 6 kali satu hari itu baru, ya, itu baru berlebihan, melewati batas syariat. Demikian ikhwan rahimani Allahu wa iyyakum. Baik. Itu dari sisi syariat secara global. Kan kita lihat bagaimana rahmat Islam terhadap pribadi. Ya, terhadap pribadi. Berikan contoh. Ada 3 orang datang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Lantas mereka bertiga ini bertanya tentang bagaimana ibadahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana ibadahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mendengar bagaimana Rasulullah beribadah, apa kata mereka? Yang satu mengatakan, Wallahi inni la akumu wala ana. Demi Allah, aku akan sholat 1 malam suntuk dan tak akan tidur-tidur. Satu lagi mengatakan, Wallahi inni la asumu wala uftir. Yang satu lagi mengatakan, demi Allah aku akan puasa terus, nggak ada jeda, nggak ada buka puasa, nggak ada liburnya. Hari ini puasa, besok puasa, lusa puasa, terus begitu. Yang satu lagi mengatakan yang terakhir, wallahi inni la atazawwajun nisa. Demi Allah aku tidak mau kawin. Aku tidak mau menikah. 3 orang yang mengatakan, semua ini niatnya maksudnya untuk memfokuskan waktu mereka semata-mata untuk pada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan yang satu nggak mau tidur, yang satu sholat tiap malam sholat. Ya, nggak ada tidur dia. Yang kedua, puasa terus. Ini kan ibadah. Ya. Dia pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang satu nggak mau nikah bukan karena dia nggak laku, bukan karena dia impoten, enggak. Tapi dikarenakan apa? Dia ingin waktunya itu fokus untuk Allah, tak diganggu oleh istri. Kalau sudah menikah kan harus cari nafkah, harus ingin mendengar apa kata istri, anak-anak keinginannya apa. Demikian. Aduh, ini mengganggu. Udah, saya nggak mau menikah. Saya hanya fokus pada Allah Subhanahu wa taala. Secara logika orang awam mengatakan, "Oh, hebat ini orang 3 orang." 3 pernyataan ini dilaporkan oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas apa komentar Rasulullah? Beliau tidak memanggil orang ini 3 orang, dinasihati enggak? Langsung beliau naik ke atas mimbar. Kenapa? Ini penyakit harus dibasmi, enggak boleh. Atas nama agama dia ceritain. Ya. Apa kata Rasulullah? Fama balu aqwamun yaquluna kada wa kada. Kok masih ada orang yang berkata begini dan begitu? Wallahi inilah atqakum wa aksyakum fillah. Demi Allah, aku adalah orang yang paling bertakwa dan yang paling takut kepada Allah ketimbang kalian semua, kata Rasulullah. Walakinni akumu wa ana. Namun begitu pun aku sholat malam dan aku juga tidur. Ya. Jadi bukan 1 malam itu tidur semua, enggak. Dan bukan 1 malam itu sholat semua, enggak. Aku ada sholatnya dan aku juga ada tidurnya. Nah, demikian. Ya. Jadi waktu beliau ada sholat, ada tidur. Bukan tidur semua seperti kita, ya. Dan juga bukan sholat semua juga. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Dah. Kemudian wa asum wa uftir. Aku juga puasa, betul. Tapi aku juga ada liburnya. Kemudian apa lagi yang ketiga? Jawaban yang ketiga, wa atazawwajun nisa. Aku juga menikah. Demikian. Jadi bukan orang yang hebat itu bukan orang yang nggak menikah. Keliru itu. Ya. Orang yang hebat itu orang yang menikah. Bahkan semakin banyak istrinya, semakin bagus, semakin besar pahalanya. Waduh, bisa marah nih mak-mak nih, bisa live deh nih. Ya. Kenapa demikian? Ya, kenapa demikian? Apakah memang laki-laki sebenarnya nggak sanggup melakukan poligami sampai 4?
Kembali kepada kaidah, tidak ada syariat kita itu yang tidak bisa dilakukan. Nggak akan mungkin Allah menurunkan syariat nggak bisa dilakukan oleh manusia, nggak akan mungkin itu. Ya, bisa, tetapi syarat dan ketentuan berlaku. Demikian. Makanya kata Rasulullah, khairukum aktsarukum nisaan. Sebaik-baik kalian orang yang paling banyak istrinya. Kenapa demikian? Loh, satu istri tanggung jawab. Satu, begitu dia dua, kan tanggung jawab semakin besar. Demikian ikhwah. Tiga, lebih besar. Empat, semakin besar. Nah, demikian ikhwah. Kalau dia melaksanakan semua tanggung jawab dia, kan pahala semakin banyak. Tapi kalau dia nikah dua, yang satu dia biarkan terlantar, yang satu dia perhatikan, oh berdosa ini zalim. Ini baru kena dia. Di hari kiamat nanti dia dibangkitkan sengit gini jalannya. Jadi kalau nanti di hari kiamat nampak orang sengit jalannya, itu berarti dia istrinya dua, nggak adil. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Bukan nggak sanggup. Demikian. Tapi Ustaz susah. Siapa bilang susah? Cobalah, saya dukung. Contoh lain, yaitu ketika Abu Dzar, Salman di akhir Rasulullah SAW baina Salman wa Abu Darda. Bahwasanya Rasulullah SAW mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda. Suatu hari Salman datang ke rumahnya Abu Darda. Dan ternyata Abu Darda nggak ada di rumah, yang ada Ummu Darda. Ummu Darda itu orangnya kusut begitu. Ya, kalau seorang muslimah wanita itu kan biasanya dia rapi-rapi kan, suka dandan gitu kan, pakai bedak gitu. Kalau kita sekarang kan pakai bedak, kalau dia mau pakai bedak pakai alas bedak dulu, nanti pakai sunblocknya, kemudian ada anti petirnya gitu lah kira-kira. Artinya ada yang dia pakai gitu kira-kira. Kemudian tapi ini dilihat Ummu Darda kok kusut, asai begitu. Apa kata Salman? Ya Ummu Darda, mali araki mutabaddila. Ummu Darda, kulihat kamu ini kenapa seperti ini? Ya. Apa kata Ummu Darda? Inna akhaka Abu Darda la yuridu dunya. Saudaramu Abu Darda sama sekali tak ingin dunia. Tak lama kemudian datang Abu Darda. Datanglah Abu Darda, kemudian dipersilahkan masuk, kemudian dihidangkanlah makanan. Apa kata Abu Darda? Ya Salman, kul, silakan makan. Wa ana shaim, silakan makan, saya puasa. Kata Abu Darda, waktu dia sedang puasa sunnah. Kata Salman, la aqulu hatta ta'kul. Aku nggak akan makan sampai kau ikut makan. Akhirnya ya karena ini memuliakan tamu hukumnya wajib. Sementara puasa yang dilakukan itu puasa sunnah, akhirnya dibatalkan oleh Abu Darda untuk memuliakan tamu. Akhirnya makanlah Abu Darda. Kemudian Salman nginap di rumahnya Abu Darda. Begitu habis Isya, Abu Darda langsung berdiri untuk sholat. Jadi biasanya ini Abu Darda sholat satu malam suntuk sampai subuh. Kata Salman, enggak. Tidur. Enggak sekarang waktu untuk sholat. Nah, tengah malam Abu Darda bangkit lagi mau sholat. Kata Salman, disuruh tidur lagi dengan Salman. Sepertiga malam akhir, ya Abu Darda, kum, kata Salman. Abu Darda, ayo bangkit. Sekarang waktunya. Akhirnya mereka pun sholat berdua. Setelah selesai, apa nasihat Salman kepada Abu Darda? Ya Abu Darda, wahai Abu Darda, inna li'ainaika 'alaika haq. Abu Darda, matamu itu punya hak yang harus kamu tunaikan. Wa inna li jasadika 'alaikal haq. Sesungguhnya jasadmu itu juga punya hak yang harus kamu tunaikan. Wa inna li ahlika 'alaikal haq. Istrimu dan keluargamu itu juga punya hak, harus kamu perhatikan. Kamu berikan perhatian kepada istrimu. Tengok. Seperti nggak terurus. Kamu perhatikan istrimu, kamu perhatikan anak-anakmu. Wa inna li ahlika 'alaikal haq. Dan sesungguhnya istri dan keluargamu itu ada hak yang kamu harus berikan. Fa'ati kul wa inna li rabbika 'alaikal haq. Tuhanmu juga punya hak.
fa'ati kulla haqqin haqqah. Maka berikan masing-masing hak ini kepada orang yang berhak menerimanya. Mendengar itu Abu Darda kurang senang dia dengarnya, ya, kurang bisa menerima. Tapi dia harus bertanya kepada Rasulullah SAW. Esok harinya Abu Darda menceritakan kisah dia dengan Salman, ya, menceritakan kisah dia dengan Salman. Lantas apa tanggapan Rasulullah SAW? Shadaqa Salman, betul Salman. Tuh. Sekarang permasalahannya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Dari mana rahmat Islam itu? Perhatikan. Seorang Abu Darda yang menghabiskan waktunya untuk ibadah sehingga sampai tak terperhatikan keluarganya, tak terperhatikan jasadnya. Ternyata itu salah dalam pandangan Islam. Bagaimana lagi kalau seorang suami habis waktunya untuk bekerja sehingga tak sempat lagi memikirkan istri, tak sempat lagi memperhatikan anak-anaknya, tak sempat lagi memikirkan akhlak anaknya. Ini tentu lebih terlarang. Sedangkan seorang menghabiskan waktunya untuk ibadah kepada Allah hingga tak sempat memperhatikan istri dan anak-anaknya, itu dilarang, apalagi karena kerjaan, karena dunia. Ini rahmat Islam. Coba tanya para istri, bagaimana sebenarnya perasaan mereka ketika seorang suami 1 bulan sibuk kerja aja, walaupun melimpah ruah semua kebutuhan kemewahan diberikan. Coba tanya mereka, sebenarnya apa yang sedang berkecamuk dalam relung hati mereka yang paling dalam? Akan ada yang kurang. Apa itu? Perhatian. Demikian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, sebelum tidur itu ngobrol dengan istrinya, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Rasulullah itu sebelum tidur ngobrol dengan istrinya, ngobrol karena siang sibuk dengan coba bayangkan ikhwah, Rasulullah itu pemimpin negara, panglima pasukan, kemudian dia juga dewan fatwa yang memberikan fatwa kepada masyarakat. Beliau juga sebagai hakim agung yang menyelesaikan semua permasalahan masyarakat. Beliau juga sebagai seorang suami. Semuanya bisa beliau berikan hak mereka. Kita, presiden enggak, panglima enggak, ya. Kemudian apa lagi? Ya hanya sebagai pegawai biasa. Kemudian yang paling tinggi diurut gitulah. Terus habis waktu untuk keluarga. Sampai keluarga terlantar. Tentu ini ikhwah rahimanallah itu tidak adil seperti ini. Ya, tidak adil. Yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala itu keluarga kita, bukan kerjaan kita yang pertama. Demikian ikhwah azza-Allah. Artinya apa? Itulah Islam, rahmatan lil alamin, rahmat insyaallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia bersafar bersama para sahabat, termasuk ikut istrinya. Waktu itu mau pergi haji. Tiba-tiba Aisyah menangis. Tiba-tiba Aisyah radhiyallahu anha menangis. Rasulullah apa kata beliau? Tanpa tanya langsung Rasulullah paham. Anufisti anti, kamu sedang haid ya? Karena kan kalau orang pergi haji itu kan nanti ketika kalau dia haid nggak bisa haji, ya. Tapi tanpa Rasulullah bertanya, kamu ini kenapa? Kok menangis? Nggak begitu, langsung. Kamu haid ya? Artinya Rasulullah SAW sudah paham. Sebelum bicara istrinya, Rasulullah bisa mengetahui, bisa memperkirakan dia sedang ada masalah. Begitulah Rasulullah SAW. Rahmatan lil alamin. Ya. Rahmat untuk pribadi, rahmat untuk keluarga. Demikian ikhwah, rahmat untuk keluarga. Ya. Makanya Rasulullah SAW itu sangat perhatian dengan keluarga. Padahal beliau juga sibuknya luar biasa. Dan ingat, waktu beliau juga 24 jam. Sama dengan kita, 24 jam sama. Ya. 34 jam beliau enggak, 24 jam sama dengan kita. Tapi ternyata beliau masih bisa memberikan perhatian kepada keluarganya. Ya kita tentu mengikut Rasulullah dong. Ya kan? Mengikut Rasulullah. Itu menunjukkan rahmatnya Rasulullah, rahmatnya Islam kepada untuk umat kaum muslimin. Ya, untuk kaum muslimin. Makanya keluarga Rasulullah itu Masya Allah, ya, luar biasa. Kemudian apalagi ikhwan? Itu kan tadi untuk kita tuh bahwasanya ya artinya
Syariat Islam itu rahmat untuk kita, untuk ketenangan kita. Jangan sampai salah dalam melaksanakan agama Islam. Jangan sampai saking sukanya beribadah, menjadi ahli ibadah, akhirnya nggak tidur. Nah, itu tentunya nanti akan menyiksa diri sendiri. Nggak dibenarkan ternyata dalam Islam. Saking cintanya ibadah, akhirnya nggak menikah. Ini keliru lagi, salah dalam Islam. Sampai Rasul katakan, man raghiba an sunnati falaysa minni. Yang nggak suka dengan sunnahku, nggak termasuk kelompokku, kata Rasulullah SAW. Kemudian apalagi ikhwah, untuk masyarakat sekitar kita juga seperti itu. Ya, masyarakat kita juga seperti itu. Apa kata Rasulullah SAW? Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 73 tingkatan. Fa'ala qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Itu yang paling rendah imannya. Misalnya nih, kita naik sepeda motor tuh, atau naik mobil misalnya. Kita lihat ada batu tertengger di tengah jalan yang menurut insting kita ini bisa berbahaya bagi pengguna jalan. Bisa membuat pengguna jalan terjatuh misalnya, ya. Maka iman yang paling rendah adalah mengambil batu itu dan menyingkirkannya ke jalan, ke pinggir jalan. Itu yang paling rendah. Sampai seperti itu, ikhwan. Itu iman yang paling rendah. Berarti kalau kita naik sepeda motor, kemudian kita lihat ada paku yang menancap di kayu yang menghadap ke atas, yang siap kalau kena ban mobil orang, ban sepeda motor orang akan bocor. Tapi kita lihat aja, yang penting nggak aku yang kena. Itu kemana lagi imannya? Kita turun dari sepeda motor, kita ambil tuh paku, kita buang ke pinggir. Itu yang paling rendah imannya, kata Rasulullah. Terus gimana dengan yang nggak peduli? Bagaimana dengan yang nggak peduli? Di mana lagi imannya? Dan bagaimana lagi orang yang buang sampah tengah jalan? Allahu Akbar, jenis-jenis orang. Yang penting sampah di rumahnya bebas, ya. Dia nggak peduli mau dibuang di pinggir jalan, yang penting di rumahnya nggak ada sampah. Ini na'udzubillah min dzalik. Sudahlah, bukannya dia menyingkirkan gangguan pengguna jalan, bagi pengguna jalan malah membuat gangguan di tengah jalan. Apalagi orang yang naruh bom, astagfirullah, itu lebih parah lagi itu. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ikhwah azinallahu wa iyyakum, dalam masalah ini Islam itu memang rahmat bagi sekalian alam. Kalau kita faham, kita pelajari Islam, Masya Allah, Islam itu rahmatnya luar biasa. Tapi kita faham ya, bukan berarti karena rahmat, oh masalah rahmat, kalau begitu nggak apa-apalah, saya nggak sholat, oh nggak begitu. Karena Islam itu rahmat, nggak apa-apalah saya nggak pakai jilbab. Karena Islam rahmat, nggak apa-apalah aku tampar sikit anak-anak ini misalnya. Oh enggak, itu keliru. Ya, tetap di atas koridor Islam, itulah yang namanya rahmat. Karena kita manusia sering nggak paham apa batasan rahmat itu. Ya, terkadang kita kelewat memberikan suatu peraturan melebihi yang seharusnya. Terkadang kita mengendurkan peraturan, melewati, membawahi dari seharusnya. Makanya yang rahmat itu akan muncul apabila kita melaksanakan Islam sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, sesuai dengan garis yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Demikian ikhwah, rahimani Allahu wa iyyakum. Insya Allah berikut akan kita pelajari bagaimana pula pengaruhnya terhadap hewan. Ya. Islam itu ada adabnya kepada hewan, ya. Bukan kepada manusia saja. Kalau kepada orang tua jangan tanya, itu sudah diatur semua. Adab terhadap orang yang bawah kita, misalnya Rasulullah katakan, laisa minna man lam yarham shaghirana wa lam yaqir kabirana. Tidak termasuk kelompok kita. Allah tidak akan merahmati, menyayangi orang yang tidak menyayangi orang yang lebih kecil dan tidak menghormati orang yang lebih besar. Itu kan muamalah kita. Dengan istri jangan tanya, lengkap Rasulullah atur bagaimana cara berumah tangga, lengkap. Ya. Mendidik anak lengkap kalau kita mau belajar. Baik. Bagaimana terhadap hewan? Ada landasannya, ada aturannya. Sehingga Islam itu memang benar-benar rahmatil alamin, rahmat untuk seluruh alam.
Jadi jangan salah rahmat. Kadang-kadang kan ada saya lihat di YouTube di negeri India, karena mereka sangat mengkeramatkan lembu, jadi lembunya datang, dia tukang sayur. Lembunya makan sayur dia. Lembu, janganlah makan sayur ke lembu, mohon. Nah, begitu jadinya. Apakah begitu rahmat? Ya, insya Allah kita akan bahas di kajian yang ketiga berikut insya Allah. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Sekali lagi ingat, tidak ada syariat Islam yang tidak bisa kita lakukan. Tidak ada satupun syariat Islam yang tidak sanggup kita lakukan. Kalau kita merasa berat melakukannya, yang bermasalah kita. Karena apa? Hati kita itu terlalu banyak sudah dikotori oleh berbagai maksiat. Sudah banyak dikotori oleh dosa. Karena seorang semakin banyak dosanya, maka akan semakin sulit untuk berbuat baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk terus membenahi diri, memperbaiki diri, terutama di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah. Allah buka pintu surga, futihat abwabal jannah, dan Allah tutup pintu neraka, wa ghulliqat abwabu annar, Allah tutup pintu neraka, wasuffidat syayatin, dan dibelenggunya setan-setan. Ini saatnya satu bulan yang kita mudah untuk memperbaiki diri, ya. Kenapa? Karena setan sedang dibelenggu nih. Jadi kita mumpung setan sedang belenggu, coba membiasakan diri untuk hal-hal yang sifatnya baik, ya, ketaatan, semakin dekat kepada Allah, semakin dekat. Dengan harapannya bagaimana? Dengan harapan ketika kita berada di luar Ramadan, kita sudah terbiasa. Minimal kalaupun kita tidak sama seperti yang di Ramadan, minimal setengahnya lah kita bisa melaksanakan di luar Ramadan. Demikian ikhwan, aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Bagi siapa yang ingin bertanya, dipersilahkan, tafadhalu. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, mohon diperkenalkan diri dan nyalakan videonya. Terima kasih. Silakan. Baik, yang terkait dengan masalah kita maupun di luar masalah. Semoga penanya pertama mendapatkan pahala orang-orang yang bertanya sebelumnya. Kadang-kadang kan ada yang bertanya itu dengan orang bertanya dulu, gitu kan. Baru setelah satu orang bertanya, ngikut. Semoga dia yang pertama ini mansanna sunnatan hasanatan falahu ajru man amila biha. Barang siapa yang berikan contoh yang baik, maka untuk dia pahala dan pahala orang yang mengikuti kebaikan dia. Assalamualaikum Ustaz. Nah, dipancing Ustaz baru mau ini. Iya, betul. Nama saya Rahmat Adi, Ustaz. Mau tanya Ustaz. Ya, silakan. Perihal tadi hadis tentang apa yang Rasulullah bilang itu, barang siapa yang tidak senang terhadap sunnahku, maka dia bukan termasuk bagian dari golonganku. Nah, pertanyaan Ustaz, kalau memang seseorang itu tidak suka dengan sunnah Rasulullah ataupun bahkan membencinya dengan sebutan-sebutan yang tidak baik gitu, putus. nanti Coba apakah diulang. Tadi putus sejenak, coba diulang. Nah, jadi Ustaz, bagaimana ketika orang itu bukan cuma tidak suka, bahkan menjelekkan dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memang disyariatkan, apakah nanti kelak dia tuh dia tuh termasuk orang yang tidak mengamalkan sunnah, atau apakah dia lebih buruk daripada itu, Ustaz? Baik. Jazakumullah khairan. Orang menjelekkan, menganggap buruk sebuah aturan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikarenakan beberapa hal. Yang pertama dikarenakan yaitu keminiman ilmunya tentang sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikarenakan keminiman ilmunya tentang sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya seorang melaksanakan sebuah sunnah di mana dia tak pernah tahu, dia tak pernah lihat,
dia tak pernah juga mengetahui, sehingga dia mengira, loh ini sesat yang seperti ini karena keminiman ilmunya. Ya, dan ini kan banyak. Dan ini banyak hal, ikhwah. Ya, seperti misalnya kalau dahulu 10 tahun sebelumnya, seorang wanita muslimah kalau dia pakai jilbab besar, apalagi hitam, itu sudah dibilang aneh-aneh, dibilang dibilang ninja sawit lah, yang dibilang macam-macam. Ya, karena apa? Karena mereka menganggap ini kok ada seperti ini, kok besar-besar kali jilbab. Jilbab itu cukup lah. Kalau dulu kan cuma songkok ibu-ibu, mungkin yang usianya 40 tahun ke atas, 30 tahun ke atas. Dulu kan ibu-ibu itu kan nggak pakai jilbab. Umumnya pakai songkok begini kan. Pakai songkok. Nah demikian. Jilbab jarang. Kalaupun ada selendang tuh, selendang begitu aja, selendang tipis itu. Demikian. Jilbab seperti sekarang sangat jarang ya Pak. Sekarang Masya Allah jilbab sudah merata, hampir semua pakai jilbab. Walaupun di luar rumah, walaupun hanya untuk pergi-pergi kantor, kalau sudah di halaman rumah, di kampung nggak pakai jilbab lagi, tapi lumayan lah. Ya, dulu pakai songkok aja. Jadi ketika melihat ada orang pakai jilbab, apa ini kok kelewatan ini? Ajaran sesat mana ini? Kan begitu. Nah, dikarenakan apa? Keminiman ilmu. Sekarang kan nggak ada lagi yang mengatakan begitu kan? Ya kan? Nggak ada lagi yang mengatakan begitu. Kenapa? Sudah memasyarakat. Sudah memasyarakat. Demikian ikhwah. Jadi dikarenakan keminiman ilmu. Jika dikarenakan keminiman ilmu, maka orang ini harus diberitahu. Diberitahu dalilnya, diajarkan dia, demikian. Jangan langsung dijustis bahwasanya ente orang tak tahu, orang bodoh, orang begini, orang begitu, jangan. Kenapa? Begitulah yang namanya dakwah, ya, harus yang dihadapi adalah orang-orang yang nggak tahu. Apa kata orang Arab? Al-insanun aduun lima jahilah. Bahwasanya manusia itu akan menjadi musuh terhadap sesuatu yang dia nggak tahu. Dia menganggap, dia mengira kalau dia nggak tahu berarti nggak ada. Padahal kalau dia nggak tahu belum tentu nggak ada. Banyak hal yang kita nggak tahu tapi ada sebenarnya. Demikian ikhwah. Rahimanallahu. Yang kedua, ya, yang kedua dikarenakan memang betul-betul sentimen dia. Betul-betul sentimen dia. Dan ini biasanya orang yang sudah mulai terasuki oleh liberalisme, ya, sudah dirasuki oleh pemahaman-pemahaman orientalis, sehingga selalu mengkaitkan kalau kita melaksanakan syariat Islam selalu mereka mengatakan ini adalah Arab. Nah, demikian. Ini Arab ini, bukan Islam. Islam nggak seperti ini. Demikian. Oleh karena itu akhirnya menjas bahwasanya ini budaya Arab, ini bukan Islam. Sehingga yang pakai jilbab dikatakan Arab, yang pakai jenggot dikatakan Arab. Ini Arab bukan Islam, padahal dalilnya jelas. Demikian ikhwah azillahu wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini itu yang seperti ini saya khawatirkan bukan hanya termasuk orang yang tidak termasuk kami, saya khawatirkan kalau dia memperolok-olok dan dia tahu itu merupakan sunnah Rasulullah, tapi dia karena ada sentimen, ada segala macam, malah saya khawatir dia itu bisa keluar dari Islam. Ya, dia bisa keluar dari Islam. Saya khawatir sekali itu. Demikian. Kemarin sempat ada kan seorang mendapat titel doktor gara-gara punya ide bahwasanya zina itu halal kalau sama-sama suka. Tuh. Dan itu sudah diokekan. Diokekan oleh profesor-profesornya, pembimbingnya. Astagfirullah. Sejak kapan ada khilafiyah di kalangan para ulama kalau zina itu haram? Gak pernah ada khilafiyah. Tapi dia dapat doktor gara-gara itu. Astagfirullah. Nah, ini gimana? Ya. Jadi ikhwah, ini masalah zina ini tidak ada khilafiyah dengan para ulama. Orang nggak belajar Islam pun tahu zina itu nggak baik. Orang tahu itu. Nggak perlu pakai diteliti sampai doktor, nggak perlu. Tapi ketika dia mendapatkan doktor dengan disertasi doktor, kemudian dia diberikan asih-asih oleh para profesor yang menyatakan bahwasanya zina itu tidak mengapa asal sama-sama suka. Ikhwah, zina itu memang sama-sama suka, baru dikatakan zina. Kalau satu nggak suka, satu nggak suka, satu suka, itu namanya perkosa, bukan zina. Demikian. Tapi ada, itu realita orangnya ada di Indonesia kita nih yang
NKRI kita tercinta ini ada orang-orang bentuk seperti itu. Demikian, mau bilang apa lagi? Ya kita ya paling kita hanya bisa ya kita dakwahkan kepada kaum muslimin, ini salah, ini nggak benar, ini dalilnya begitu. Kita harus sebutkan dalil-dalilnya, bahwasanya Islam itu semua berdalil. Ini dia dalilnya. Demikian ikhwan rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Jadi kalau jenis yang kedua, saya khawatir dia itu bukan hanya tersesat, tapi saya khawatir dia bisa keluar dari Islam. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Silakan, yang lain. Assalamualaikum. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Ustadz, ini ada 2 pertanyaan. Satu aja, satu. Yang pertama, sebagaimana dijelaskan tadi bahwa pada bulan Ramadan ini kan setan-setan dibelenggu. Ya. Tetapi kenapa masih ada kadang keinginan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik gitu. Kira-kira gimana tanggapannya, Ustaz? Baik, Masya Allah, Kemudian, pertanyaan bagus. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ja'at Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufiat syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka, dan dibelenggunya setan-setan. Pertanyaannya itu setan dibelenggu kok kita masih ada keinginan untuk berbuat maksiat, gitu kan? Kok ketika melihat di internet kok masih bisa agak lirik-lirik sikit-sikit? Ya, biasanya banyak-banyak, kali ini sikit-sikit. Atau ya hal-hal yang kita tahu itu kan maksiat. Kenapa masih ada keinginan begitu? Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Munculnya keinginan untuk melakukan kemaksiatan itu ada 2 sebab. Yang pertama dikarenakan setan. Ya. Di mana setan selalu menggoda, membisikkan dan seterusnya. Karena memang ketika Allah Subhanahu wa taala mengusir setan dari surga dan menetapkan dia sebagai makhluk yang sesat, apa kata setan? Rabbi bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, Engkau telah menjadikan aku makhluk yang sesat, maka aku akan duduk di atas jalanmu yang lurus. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarun syakirin. Kemudian aku akan goda mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri, dan engkau akan lihat enggak banyak mereka yang bersyukur. Itu memang misinya setan. Ya, misinya setan. Makanya Allah juga menyebutkan wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa'adtukum fa aslaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikikum wa ma antum bimusriki. Ketika syaitan berkata, sesungguhnya Allah telah memberi kalian janji yang baik, dan aku juga telah memberi kepada kalian janjiku, tapi janjiku aku ingkari. Wa makana liya 'alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li. Sebenarnya aku itu tidak pernah memaksa kalian. Aku hanya membujuk, merayu, membisik. Fastajabtum li. Ternyata kalian ikuti bisikanku. Demikian. Memang kan setan kan enggak pernah memaksa. Membisik dia. Makanya fala talumuni wa lumu anfusakum. Makanya kan kalian sesali aku, sesali diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikikum ma antum bimusriki. Aku nggak bisa menolong kalian dan kalian juga nggak bisa menolong aku. Itu dia yang pertama. Artinya setanlah yang pertama. Yang kedua, hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala firman, "Innan nafsa la'ammaratun bisu." Sesungguhnya hawa nafsu itu senantiasa ammarah, itu ammarah dalam bahasa Arab sighah mubalaghah, bentuk yang hiperbolik, bentuk yang selalu. Jadi bukan hawa nafsu itu menyuruh berbuat mungkar, enggak, tapi senantiasa menyuruh berbuat mungkar. Inna nafsala ammatun bisu, sesungguhnya hawa nafsu itu senantiasa menyuruh berbuat buruk. Jadi ketika setan yang dibelenggu, kan masih ada hawa nafsunya. Itu dia. Makanya kita bukan disuruh untuk mematikan hawa nafsu, tapi mengendalikan hawa nafsu dengan berpuasa. Ya, dengan berpuasa. Makanya Rasulullah katakan, ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai kaum pemuda, barang siapa yang sudah menikah, barang siapa yang sudah sanggup menikah, menikahlah. Fa innahu aghadul basar wa ahsanul fard. Karena sesungguhnya
dengan menikah lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan. Paman lam yastati, barang siapa yang nggak sanggup menikah, belum bisa memberi fulus, ya, belum bisa memberi nafkah, fa alaihi bisyam, hendaklah dia berpuasa, fa innahu lahu wija, karena puasa itu bisa mengendalikan hawa nafsunya. Itulah dia puasa. Demikian. Dengan itu berarti hawa nafsunya masih ada, tapi tidak sehebat ketika di luar puasa. Kenapa? Karena dia sedang berpuasa. Bawaannya letoy aja begitu kan lah, begitu. Jadi nggak begitu jadinya. Tapi ada sumber hawa nafsunya. Demikian. Itu penyebab pertama. Artinya walaupun setan terbelenggu, tapi hawa nafsu masih ada yang terus menyuruh untuk berbuat buruk. Tinggal kita dengan berpuasa itu lebih bisa mengendalikan hawa nafsu. Demikian. Ya kita sendiri bisa rasakan. Mungkin ketika nggak puasa, ketika kita berselancar di internet itu kan semua. Tapi kan kalau kita lagi puasa, astagfirullah di puasa kan gitu kan. Masih mendingan kan? Demikian. Itu pertama. Yang kedua makna yang kedua. Setan dibelenggu maknanya makna majazi. Artinya apa? Bukan hakiki dia belenggu. Karena manusia itu sedang berpuasa, ketakwaan meningkat di Ramadan, sehingga setan itu tidak leluasa menggoda manusia sebagaimana di bulan yang lain. Jadi nggak sekuat di bulan lain dia. Di bulan Ramadan lemah. Kenapa? Manusia sedang berpuasa, serahan berpuasa, sehingga setan itu lemah godaannya. Jadi seolah dia terbelenggu. Itu makna kedua. Makna ketiga dalam hadis yang lain, wasuffidatir maradil jin, yaitu yang dibelenggu adalah gembong-gembongnya setan. Gembong-gembongnya jin yang jago dalam menggoda. Makanya godaan di bulan puasa itu lebih ringan ketimbang di luar Ramadan. Kenapa? Karena yang pasukan elitnya setan, ya, pasukan elit setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggallah yang masih gentayangan, yang kerucu-kerucunya lah gitu kira-kira. Sehingga ya godaannya nggak sehebat mereka. Demikian. Ada 3 makna yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Allahu a'lam. Silakan yang lain. Ustaz, mau nanya Ustaz. Halo. Yuk, silakan. Yuk, silakan. Yang berikut. Silakan Pak Widi. Halo. Sepertinya ada sedikit masalah komunikasi Ustaz. Mungkin kita alihkan sementara dulu ke pertanyaan selanjutnya ya. Ya, yang lain dulu, yang bisa. Silakan Bapak Ibu. Halo. Ya, tafadhol. Sorry Mas, sorry. Halo. Ya, Kedengaran silakan. ya Mas ya? Kedengaran, silakan. Ya. Mati lampu agak ini. Ini Ustadz, gimana cara mengetahui perbedaan pembacaan hamzah, ain, dan alif? Kadang Wah, tahsin kita ini. kadang di dalam pembacaan surat pendek itu dalam sholat itu. Ini kadang misalkan suratnya belum hafal apa gimana ya Ustadz ya. Agak bingung Ustadz cara membedakan alif, hamzah sama ain itu. Gimana? Maksudnya bingung cara bacanya atau bingung hafalannya? Bingung cara membacanya Ustadz. Oh. Iya. Kalau alif itu dalam ilmu tahsin tajwid itu disebut dengan harful jauf dari dalam alif a sama dengan ha. Kalau ain itu di sini bunyinya ain. Demikian. Jadi alamin kan beda dengan tertekan di sini dia. Dari sini alamin. Kalau kita bunyikan hamzah alamin, beda kan? Kita bunyikan hamzah alamin dengan alamin. Ini perlu latihan. Apalagi kalau yang sudah sepuh-sepuh di Jawa itu nggak bisa alamin, nggak bisa. Alhamdulillahirabbil ngalamin katanya gitu. Ya, ngalamin, nggak bisa bilang alamin. Saya ajarkan ada yang sudah sepuh, Pak bilang alamin. Dia sebutkan ngalamin,
di sini loh Pak. Ya di sini loh Ustaz. Ngalahin katanya juga. Jadi begitu. Jadi kalau kita baca alamin, kalau baca ain alamin, kan agak dia terjepit ya. Bunyinya di sini satu alamin, itu dia bedanya. Dan untuk membedakan itu semua, kapan kita baca hamzah, kapan kita baca ain, ya tengok ayatnya, perhatikan huruf-hurufnya, ya supaya tidak salah. Siratal ladzina an'am, itu kan. Siratal ladzina an'am, yang satu hamzah, yang satu ain. An'amta alaihim. An'amta alaihim. Berarti perhatikan mana yang alif dan mana yang hamzah. Ya, perhatikan mana yang alif dan mana yang hamzah. Kalau kita salah menghafalnya, nanti siratal ladzina an'amta alaihim, terbalik. Atau dua-dua an'amta alaihim, atau dua-dua an'amta alaihim, ain semua. Udah macam orang Quraisy dia, ain semua. Demikian, ya. Jadi pertama perhatikan dulu huruf yang akan dibaca, baru bisa dihafal. Kemudian upayakanlah kalau kita menghafal, kalau bisa hafalan kita itu disimak oleh orang lain yang memang sudah mumpuni, supaya tidak salah dalam menghafal. Itu hamzah apa ain? Nanti bisa begitu. Hamzah apa ain? Nah, demikian, ya. Allahu a'lam bishawab. Untuk lebih mantapnya bayar tahsin lah. Ada di sini satu pertanyaan. Sering dengar ceramah Ramadan dibagi pada 3 kloster. Woi, ini bahasa keren nih, kloster. Ini biasanya kena COVID, biasa kloster baru. 3 kloster, 10 hari pertama, kedua, ketiga, ya, dan keempat, kedua, ketiga. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Memang dari kecil juga saya sudah dengar 10 hari pertama apa, 10 hari kedua apa, 10 hari ketiga, ke 10 hari kedua keampunan, 10 hari ketiga itqum minan nar, gitu kan, bebas dari api neraka. Ini hadisnya dhaif. Ya, yang membagi Ramadan menjadi 3 itu hadisnya dhaif. Rasulullah malah mengatakan Ramadan seluruhnya itqum minan nar. Ramadan seluruhnya, hari-harinya seluruhnya itu pembebasan dari api neraka. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Satu lagi silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin Pak Ferry Ramadana. Berarti ini lahirnya Ramadan ya? Iya Ustaz. Alhamdulillah. Izin bertanya Ustaz terkait tata cara ibadah sholat tarawih. Saya ingin menanyakan Ustaz, apakah ada zikir khusus atau bacaan khusus di antara sholat tarawih Ustaz? Rakaat sholat tarawih. Terima kasih Ustaz. Baik, ikhwah rahimanallah, apakah ada zikir khusus antara 2 rakaat tarawih? Ikhwah azallahu iyyakum. Zikir itu merupakan salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salat juga termasuk zikir. Wa aqimis sholata li dzikri, dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Baik. Ada zikir itu punya waktu tertentu. Ada zikir itu diucapkan bebas kapan saja. Ya. Ada zikir untuk waktu tertentu. Seperti apa? Seperti zikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar, itu 33 kali setelah sholat. Itu namanya ada waktu tertentu. Ada zikir bebas kapan saja. Seperti sabda Rasulullah SAW yang disebutkan dalam akhir kitab Sahih Bukhari, kalimatani khafifatani fil lisani saqilatani fil mizani habibatani lirrahman. Ada 2 kalimat, mudah di lisan, berat di timbangan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Subhanallahal azim, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. 2 kalimat. Ini disebutkan kapan saja. Sedang jalan, sedang setir, sedang apa, silahkan sebutkan. Karena memang ucapan ini tidak ada waktunya. Kapan saja. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Jadi apabila zikir itu ada waktu ketentuan pengucapannya, seperti doa-doa tertentu, doa ketika masuk WC, ketika keluar WC, itu namanya
ada waktu tertentu pengucapannya. Seperti misalnya ketika kita mau baca Al-Quran, maka doanya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Ketika mau masuk WC, Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Maknanya sama-sama minta perlindungan dari setan. Dan kita nggak boleh tukar. Yang untuk Quran, yang untuk masuk WC, masuk WC. Jadi jangan kita ketika mau baca Quran, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Tidak bisa. Kenapa? Karena walaupun maknanya sama-sama meminta perlindungan pada setan, pada Allah dari godaan setan, tapi yang ini untuk WC, yang ini untuk Quran, nggak bisa dibalik. Termasuk juga, saya tanya nih, Rian, doa ketika seorang istri mau mendatangi suaminya. Seorang suami ketika mau mendatangi istrinya, apa doanya? Jangan lupa ya, jangan lupa. Oh, ini kalau lupa kena skor ini. Bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan syaitana wa jangan bisil syaitana ma Itu, razaqtana. jangan ada kaum muslimin yang nggak tahu doa ini. Ini kita mau mencetak generasi yang soleh dan soleha. Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan kami dari syaitan dan jauhkan setan, jauhkan apa yang Engkau berikan rezeki kepada kami dari syaitan. Artinya kan juga minta perlindungan syaitan. Nah, nggak boleh ini kita baca ketika masuk WC. Mau masuk WC, Allahumma jannibna syaitan, nggak bisa, ya, nggak bisa. Itu namanya satu doa atau zikir yang terkait dengan waktu tertentu dengan perbuatan tertentu. Baik. Ada juga zikir yang kapan saja bebas. Baik. Sekarang kaitan dengan pertanyaan. Antar dua rakaat ini ada senggang waktu. Apa yang harus kita lakukan? Silahkan lakukan apa saja. Ya, silahkan lakukan apa saja, mau baca Quran, mau dia zikir, silahkan tanpa menentukan zikir apapun, ya, dan tidak mengganggu zikir orang lain, karena memang tidak ada zikir tertentu yang khusus ditentukan harus baca ini di antara dua rakaat. Misalnya nih. Kalau sekarang kan subhanallah ma'bud, subhanallah mawjud, subhun Quran itu kan yang dibaca. Karena kita pertanyakan, semua masjid kok baca itu? Seolah-olah ini harus dibaca di antara dua rakaat. Kenapa kok kalau saya baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar atau subhanallahil azim, subhanallahil azim atau subhanallah bihamdih, kan bisa, atau saya baca Quran. Demikian. Jadi seolah ketika ditentukan satu zikir tertentu dengan event tertentu, itu harus berdalil. Kalau enggak, dia nanti bisa jatuh pada bid'ah. Demikian. Padahal ketika waktu itu boleh mau baca. Misalnya dia baca qulhuwallahu 10 kali. Boleh, silakan. Apa kata Rasulullah? Man qara surat Al-Ikhlas 10 marat banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, Allah bangunkan untuk dia di surga. Ya, mumpung menunggu imam untuk rakaat berikutnya dia baca qulhuwallahu 10 kali. Silakan, tidak apa-apa. Tapi orang sebelah mungkin baca ya zikir yang lain. Orang sebelah lagi zikir yang lain, misalnya baca Quran misalnya. Silakan tanpa mengganggu yang lain. Demikian, ya. Jadi kalau menentukan satu zikir tertentu untuk event tertentu harus begini, itu harus ada dalilnya. Ya, harus ada dalilnya. Demikian ikhwah rahimanallahu iyyakum, sepertinya kajian kita sudah terlalu lewat dari waktu yang kita tentukan. Semoga apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Aku lu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz? Satu lagi aja. Tadi sebenarnya pertanyaan yang Ferry tadi saya juga mau tanya. Jadi sholatnya itu yang afdol bagaimana Ustaz? Karena di masjid kan rata-rata tuh seperti itu ya. Apakah tetap sholat di masjid atau sholat sendiri di rumah dan berjemaah mungkin dengan keluarga? Sholat boleh. Sholat di masjid. Yang masalah kan zikirnya bukan sholatnya. Ya, sholatnya mau 11,
mau 23, mau 40 boleh. Karena Rasulullah katakan salatul lail masna. Salat malam itu 2 rakaat, fa in khasyya subha fautin bi wahidah. Kalau mereka takut subuh, maka silakan witir 1 rakaat. Memang ada dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwasanya Rasulullah tidak pernah sholat baik di Ramadan maupun di luar Ramadan lebih daripada 11 rakaat. Tapi ternyata dari riwayat Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika itu dia sholat bersama Rasulullah, Ibnu Abbas, beliau sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat. Berarti jadi 13. Ya, jadi 13. Artinya apa? Boleh ya lebih daripada itu, tapi memang yang paling banyak Rasulullah itu melakukan 11. Itu yang paling banyak, 11. Bukan berarti yang lebih daripada 11 bid'ah. Yang bid'ah itu 23 5 menit. Nah, itu bid'ah itu. Itu bid'ah. Nggak boleh itu. Karena nggak ada pemakninanya. Nggak sah, batal itu tarawihnya. Oh, 23 5 menit coba bayangkan. 23 bagi 5 bagi 60 coba. Berapa detik 1 rakaat? Ini kan main-main namanya. Itu baru nggak sah. Demikian ikhwah. Ya, jadi silakan. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Baik. Terima kasih Ustadz atas ceramahnya dan kajiannya. Insya Allah kita akan ketemu lagi di hari Kamis. Kepada Ustadz sudah bisa meninggalkan ruangan, kami persilahkan. Pada Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih untuk waktunya. Insya Allah kita akan adakan lagi hari Kamis sama Ustadz Ali Nur lagi. Semoga kita semua selalu dilimpahkan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.